Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Endang Purnagiri, Ibu Selvi Nindya Naiman, dan Bapak Auzi Asfarian, selaku dosen mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, serta kakak-kakak asdos sekalian. Di sini kami dari kelompok 2, kelas AP2 akan mempresentasikan sekaligus mendemokan hasil dari tugas proyek akhir yang telah kami buat, yaitu program penyelesaian Sudoku Solver. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Boleh di next. Ada Nakula Bintang Naswandara, kedua ada Algion Faras, yang ketiga ada David Reja Widi Witapati, yang keempat ada saya Desinta Nurrahma, dan yang kelima ada Kanaya Sabila Azahra. Selanjutnya ada latar belakang. Sudoku adalah teka-teki logika yang populer di seluruh dunia. Cara menyelesaikan Sudoku adalah mengisi angka 1 hingga 9 pada kotak-kotak kecil yang ada dalam papan 9 kali 9, dengan syarat bahwa setiap angka hanya boleh muncul sekali dalam setiap baris, kolom, dan kotak kecil. Penyelesaian Sudoku biasanya melibatkan pemikiran logis dan pengujian berulang untuk menentukan kombinasi yang benar. Dengan bantuan aplikasi Sudoku Solver, pengguna dapat menikmati memecahkan teka-teki Sudoku dengan cepat dan memverifikasi jawaban mereka. Selanjutnya ada tujuan dari aplikasi. Yang pertama, program ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek yang diberikan. Yang kedua, program ini dibuat sebagai pembelajaran memahami algoritma dan struktur data. Yang ketiga, program ini dibuat untuk memberikan penyelesaian Sudoku otomatis yang diinput oleh pengguna. Dan yang keempat, program ini dapat digunakan untuk memverifikasi penyelesaian Sudoku dan Sudoku itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, kemudian untuk algoritma dan struktur datanya, yaitu algoritma rekursif dan algoritma backtracking, kemudian struktur data matriks atau array 2 dimensi. Kemudian, nah untuk algoritma rekursif, yang pertama ada pemecahan masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Kedua, mencoba semua kemungkinan solusi pada setiap sel kosong pada board. Ketiga, melakukan rekursif untuk melanjutkan ke sel berikutnya. Yang keempat, jika solusi ditemukan mengembalikan ke true. Yang kelima, jika tidak ada solusi mengembalikan ke false. Kemudian untuk algoritma backtracking, yang pertama, mencoba semua kemungkinan angka pada setiap sel. Kedua, jika angka yang diuji valid, melanjutkan ke sel berikutnya. Yang ketiga, jika angka yang diuji tidak valid, melakukan pencarian mundur atau backtrack. Yang keempat, kembali ke tahap sebelumnya dan mencoba angka hitungnya berikutnya. Yang kelima, berlanjut hingga semua kemungkinan angka pada sel telah diuji. Nah, untuk struktur datanya yaitu matrik 2 dimensi. Yang pertama, merepresentasikan board Sudoku dengan ukuran 9 kali 9. Kedua, setiap elemen matriks ada nilai pada setiap sel pada board. Yang ketiga, mengakses nilai pada sel dengan board kurung siku row kurung siku call. Kemudian contohnya yaitu board kurung siku 0 kurung siku 0 mengacu pada sel pertama pada board. Oke, selanjutnya di sini kita ada fungsi solve Sudoku. Jadi program ini memiliki 6 fungsi utama. Dan fungsi yang paling utama itu solve Sudoku yang digunakan untuk menyelesaikan Sudoku. Fungsi ini menggunakan pendekatan rekursif dan backtracking. Yang pertama akan dilakukan oleh fungsi solve Sudoku ini yaitu mencari sel kosong pada board menggunakan find empty cell. Jika tidak ada sel kosong lagi, berarti Sudoku sudah coba angka 1 sampai 9 pada sel kosong. Jika angka valid, maka angka dimasukkan ke board dengan melakukan rekursi.
Jika rekursi berhasil, maka solusi telah ditemukan. Jika rekursi tidak berhasil, maka akan melakukan backtracking. Next. Selanjutnya ada fungsi find empty cell yang berguna untuk mencari sel kosong. Lalu pada fungsi ini akan mencari sel kosong pada board melalui perulangan untuk setiap baris dan kolom. Jika nilai sel adalah 0, maka akan mengembalikan indeks baris dan kolom sel kosong. Jika tidak ada sel kosong, pengembalian maka 0. Baik, untuk fungsi berikutnya ada fungsi isValidMove. Yang pertama, memeriksa apakah angka num valid pada posisi row atau kolom. Yang kedua, memeriksa apakah angka num sudah ada dalam baris yang sama. Yang ketiga, memeriksa apakah angka num sudah ada dalam kolom yang sama. Dan yang terakhir, memeriksa apakah angka num sudah ada dalam kotak 3x3 yang sama. Kemudian ada fungsi print board. Adapun fungsinya yaitu menampilkan board Sudoku pada konsol, kemudian melalui perulangan untuk setiap baris dan kolom. Yang ketiga, menampilkan nilai pada setiap sel, dan yang terakhir menampilkan pembatas 3x3 setiap setelah 3 baris. Oke, baik, selanjutnya ada fungsi getBoard input, yang dimana pertama mengambil input angka-angka untuk bot dari pengguna, yang kedua melalui perulangan untuk setiap baris, yang ketiga menggunakan input kosong untuk menerima input pengguna, dan keempat memvalidasi input agar hanya menerima 9 angka dalam satu baris. Yang terakhir ada fungsi main menu yang berguna untuk menampilkan menu pilihan untuk menjalankan program atau keluar. Dan kedua, jika pilihan jalan program, maka mengambil input board Sudoku dari pengguna dan menampilkan Sudoku awal, memanggil soft Sudoku untuk menyelesaikan Sudoku, dan jika solusi ditemukan, menampilkan Sudoku yang diselesaikan. Jika tidak ada solusi, menampilkan pesan tidak ada solusi. Terus yang ketiga, jika pilihan keluar, program akan berakhir. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan program kita dengan menggunakan Sudoku yang ada di sini. Kali ini kita akan mendemonstrasikan program yang kita buat, yaitu aplikasi Sudoku Solver. Boleh di-run lagi? Ya, di sini bisa dilihat terdapat dua menu utama. Yang pertama itu jalankan program, yang kedua itu keluar. Coba di sini kita masukkan inputan yang tidak valid, contohnya seperti angka 3. Tolong masukin angka 3 gitu. Nah, di sini kita dapat feedback dari programnya berupa peringatan input tidak valid. Silakan pilih menu yang sesuai. Lalu kita akan ditampilkan menu utama yang tadi. Oke, kita akan melanjutkan menjalankan program. Maka kita akan memilih angka 1. Ya, di sini program akan meminta kita masukkan angka per baris dengan angka 0 itu untuk sel kosong. Di sini program akan meminta kita sebagai user masukkan angka mulai dari baris pertama yang dipisahkan dengan spasi. Namun di sini kita akan mencoba memasukkan inputan yang tidak diinginkan terlebih dahulu. Misalnya seperti yang kita inputkan bukan angka atau angkanya kurang dari 9 atau lebih dari 9. Coba Gi, tolong masukin huruf apa aja. Lalu enter. Nah, di sini program akan memberikan kita feedback, yaitu kita disuruh masukkan 9 angka dalam satu baris. Coba masukin angka kurang dari 9 gitu.
Ya, di sini program juga akan memberikan feedback yang sama, yaitu meminta kita masukkan 9 angka dalam satu baris yang dipisahkan dengan spasi. Baiklah, kita akan mengisi sudoku kita ke dalam program. Ya, di sini kita sudah masukkan sebanyak 7 baris. Kita akan mencoba memasukkan error inputan yang tidak valid ketika kita sudah sampai baris ke-8. Coba Gi, masukin. Misalnya lebih dari 9 angkanya. Enter. Nah, di sini program akan memberikan feedback, kita menyuruh kita memasukkan 9 angka, dan kita akan diminta kembali memasukkan angka pada baris ke-8. Jadi kita tidak perlu mengulang dari baris pertama. Boleh diteruskan, Gi? Ya, ketika kita sudah memasukkan semua baris pada sudoku kita, maka program akan menampilkan sudoku awal kita yang divisualisasikan seperti ini. Jika sudoku berhasil diselesaikan, maka program akan memberikan output berupa sudoku yang telah diselesaikan dan akan mengembalikan kita ke main menu. Jika sudoku tidak dapat diselesaikan, maka program akan memberi kita sudoku tidak dapat diselesaikan. Ya, karena kita sudah selesai mendemokan program, kita akan klik 2 untuk keluar dari program. Memilih angka 2 untuk keluar dari program. Di sini program akan memberikan keluaran, ya, itu berupa ucapan terima kasih setelah menggunakan program ini. Sekian demo dari aplikasi kami. Kita akan melanjutkan ke kesimpulan. Oke, kesimpulan. Program ini menggunakan algoritma rekursif dan backtracking untuk menyelesaikan sudoku. Selanjutnya, struktur data yang digunakan adalah matriks 2 dimensi untuk mempresentasikan board sudoku. Kemudian, pengguna dapat memasukkan board sudoku melalui input, program validasi input pengguna dan menampilkan hasil penyelesaian sudoku jika solusi ditemukan. Dan yang terakhir, program dilengkapi dengan menu utama untuk menjalankan program atau keluar. Sekian presentasi singkat mengenai kodingan penyelesaian sudoku menggunakan Python dari kelompok kami. Semoga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai algoritma, struktur data, serta langkah-langkah yang dilakukan dalam pemrograman tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.